Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian guys? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja walaupun tidak baik-baik saja karena dunia memaksa kita untuk baik-baik saja gitu ya guys. Tetap semangat menjalani hidup ini guys, jangan putus asa dan tetap menyerah. Oke guys, aku sudah membawakan cerita horor di channel aku sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah melihat channel aku dan baru kali ini melihat channel aku, cus boleh lihat video aku sebelumnya ya guys. Oke, di sini aku akan membawakan cerita horor guys, dan ceritanya ini tidak kalah menyeramkan dibandingkan cerita kita sebelumnya karena cerita aku ini datang dari teman kita ya yang IndiHome. Bayangkan ya guys ya, jadi punya kemampuan IndiHome itu sebuah keajaiban atau kutukan ya guys ya, kita bersyukur aja ya guys ya. Dan tetap semangat bagi teman-teman kita yang IndiHome, karena ke-IndiHomean mereka inilah kita mempunyai cerita-cerita yang menarik gitu ya guys ya. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh subscribe channel aku jika kalian menyukai video-video aku agar kalian bisa mendapatkan notifikasi jika video aku diupload, dan jangan lupa like dan komen video aku untuk perbaikan-perbaikan aku ke depannya ya guys. Oke guys, dalam konten aku kali ini aku akan membawakan cerita tentang sosok tanpa telapak. Oke guys, cerita ini datang dari teman kita Mita. Karena orang yang bersangkutan tidak mau disebutkan namanya, jadi kita samarkan saja namanya menjadi Mita. Oke guys, jadi Mita ini adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Pulau Sumatera. Jadi biar agak luas gitu cakupannya guys, jadi nggak ketebak gitu di mana gitu ya. Salah satu kampus di Pulau Sumatera. Nah, kejadian ini terjadi ketika dia masih menjadi mahasiswa baru. Jadi pada saat itu, karena dia sebagai mahasiswa baru dan emang kebiasaan di kampusnya secara turun-menurun, jika ada mahasiswa baru, kemudian kan akan ada nih senior yang mau wisuda pada tahun itu ya guys. Jadi pelepasan senior lah yang mau wisuda. Kemudian untuk penampilan-penampilannya itu tuh dari mahasiswa baru guys. Jadi karena si Mita ini mahasiswa baru pada saat itu, jadi dia angkatan dialah yang ditugaskan untuk memberikan kayak kejutan atau tampilan-penampilan untuk pelepasan seniornya yang mau wisuda ini guys. Jadi untuk menuju ke situ kan akan ada proses latihan-latihan agar mereka bisa tampil dengan maksimal gitu ya guys ya. Jadi kebetulan pada saat itu Mita itu ditugaskan untuk menjadi ya pemain pianika lah gitu ya guys, menjadi pemain pianika untuk menampilkan suatu penampilan gitu. Jadi mereka latihan lah setiap malam. Oke, pada saat itu tuh dia latihan di malam hari di jam lebih kurang kata dia sekitar jam 10-an guys. Jadi jam 10-an itu dia udah merasa kayak hawa-hawa udah mulai nggak enak gitu kan. Jadi ya tapi dia masih tetap latihan nih guys, tetap latihan di jam 10 itu. Kemudian udah jam menunjukkan sudah mulai setengah 11 nih, sudah mulai berjalan terus menerus. Jam setengah 11 akhirnya karena perasaan dia yang udah nggak enak ini ya kan, dia IndiHome terus tentu dia menjadi lebih sensitif gitu ya guys. Jadi dia izinlah ke seniornya bahwasanya ya perasaan dia sudah nggak enak lagi gitu. Jadi dia izin mau pulang duluan gitu. Jadi satu seniornya ini ya berdiskusi lah dengan senior lainnya gitu ya guys. Akhirnya ya si Mita ini diizinkan untuk pulang lebih awal dibandingkan teman-teman yang lainnya. Oke, akhirnya dia mulai pulang nih guys. Pulang, jadi kan denanya itu ya guys. Nah, di sini saya cantumkan ya, aku cantumkan. Jadi denanya itu dia ini di sini anggaplah dia di kantin kan. Kemudian dia berjalan ini menuju ke hall di bagian depan. Nah, kejadian menyeramkan mulai terjadi di sini. Apa kejadian menyeramkannya guys? Nah, jadi kan saat ini si Mita berada di hall nih, berada di hall. Oke, ketika di hall itu di area
serong kanannya itu ada parkiran guys. Kemudian di bagian depannya itu ada pos security-nya gitu ya guys. Akhirnya berjalanlah ini si Mita. Nah, ketika kan dia sendirian nih guys ya. Ketika dia mulai berjalan, kemudian lihat ke area parkiran, dia mulai nampak sesuatu yang memang belum jelas sekali guys. Belum terlihat jelas sekali lah. Akhirnya dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain gitu, mengalihkan pandangannya, kemudian dia berjalan, kemudian untuk memastikan bahwa ya kayak mungkin aku ini salah lihat gitu ya, akhirnya Mita lihat lagi nih ke area parkiran itu, tetapi apakah hilang sosok itu guys? Tidak guys, apa yang dilihat Mita pada saat itu, dia melihat sosok tanpa kelapa. Waduh, aku merinding gak sih? Sosok tanpa kelapa. Kemudian dia melihat di situ sosok itu kelapanya, membawa kelapanya, kemudian bagian lehernya ini seperti dengan benda yang tumpul gitu ya guys, dengan benda yang tumpul. Ya udahlah, akhirnya yang dilakukan Mita pada saat itu ya mengalihkan lagi pandangannya guys, ya udah dong, hilang dong ya gimana ya guys, ya si Mita kan IndiHome gitu, tentu dia terlalu sensitif dengan hal-hal kayak gitu dan mudah gitu untuk berinteraksi dengan dunia yang tak kasat mata gitu ya guys. Oke, jalan lagi dia, jalan, kemudian dia mau memastikan ini bahwa sosok itu tidak ada lagi gitu ya guys, jalan, dan dia melihat lagi, dan masih ada guys, jaraknya semakin dekat dengan jarak lebih kurang 1,5 meter. Gimana guys ya, gimana itu guys? Akhirnya Mita saat itu melihat dengan jelas sosok itu memegang kelapanya. Dan pada saat itu si Mita melihat kelapanya itu seperti terhantam benda yang tumpul gitu guys. Kalian bayangkan ya guys, sosok itu menggunakan baju berwarna hitam, tidak ada kelapanya, dan darah terus mengalir dari lehernya, kelapanya, dan di situ si Mita ya terus ngibrit guys, dia lari ke pos security. Bapak security-nya bingung nih guys, kenapa dia, jangan lari-lari nanti jatuh, kata bapak security-nya kan. Tuh katanya Mita nih, enggak apa-apa, cuman mau pulang cepat aja ini pak, kata si Mita. Ngibrit dia guys. Akhirnya udahlah, mulailah pulang lah si Mita pada malam itu ya guys. Nah, selesailah ini kisahnya si Mita di hari pertama ya guys. Apakah kisahnya berhenti sampai di situ? Ya jelas enggak ya guys ya. Tentu ada kisah di hari berikutnya. Oke guys, jadi sampai di hari yang sudah ditentukan, di mana acara pelepasan wisudawan atau acara pelepasan seniornya ini dimulai. Dan pada saat itu Mita ini datanglah ke situ guys, datang dia ke situ, dan sebelum acara itu dimulai, timnya ini kayak mengadakan gladi resik dulu guys. Jadi mereka cobalah gladi resik dulu di situ, dan mereka gladi resik itu si Mita ini melihatlah di area lantai 3 kampusnya guys. Dan di situ Mita melihat ada kain putih atau sesuatu berwarna putih yang berterbangan bolak-balik. Waduh guys, nggak kebayang aku kalau jadi Mita bisa melihat segala-galanya gitu ya guys. Aduh, kita bersyukur aja yang tumpul-tumpul ini ya guys ya. Semoga yang IndiHome ini ya kuat dengan kemampuannya itu dan juga kelebihannya itu guys ya. Oke, jadi bagaimana lagi kelanjutan ceritanya? Oke, selanjutnya si
Mita ini ya kan ada acara makan malam gitu ya guys. Mulailah jadi si Mita ini makan malam. Ini belum tampil ini guys. Kan udah ada runtutan acaranya gitu ya, namanya rundown atau apalah gitu, anak kuliahan itu ya guys. Jadi makan malam lah si Mita ini. Diambil nasi nih, ambil nasi, sep gitu ya, lauk apa segala macam, makan. Nah, dia makan itu di lantai dua, di sebelah kanan katanya. Jadi di tempat dia makan itu, kalau dia perhatikan lagi ke area lorong itu ada tangga dan juga ada kamar mandi guys, kamar mandi. Dah makanlah si Mita di situ bersama temannya, kita sebut aja nama temannya Mia gitu ya, Mia. Makanlah si Mita di situ kan, makan. Kemudian di situ Mita kayak mendengar suara kelteng teng teng gitu dari area tangga, seperti anak kecil yang sedang memainkan tangga itu guys, teng 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 kayak gitu ya kan guys. Nah di situ tuh Mita udah, apa itu kok ada suara kayak gitu, kayaknya nggak mungkin lah ada orang main-main di area situ atau apa gitu. Akhirnya karena penasaran ya Mita coba lihat gitu kan. Pas dia lihat itu guys, dia kayak melihat rambut yang kayak ngepul gitu, ngepul gitu ya guys. Setelah melihat kejadian itu ya Mita diam guys, Mita diam, bengong gitu ya, bengong. Ternyata kan dia tadi bersama temannya si Mia kan, jadi si Mia ini sudah manggil Mita bolak-balik gitu, Mita, 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 enggak juga, Mita, Mita kok kenapa? Enggak juga. Teruslah dipanggil si Mita ini sampai akhirnya si Mia ini pegang bahunya si Mita. Baru tersadar Mita ini kan, dah. Kemudian di sini Mia juga bilang sama Mita, ya udahlah Mita, jangan dilihat lagi, jangan dipikirin lagi. Aku tadi juga dengar, aku bisa rasakan, tapi aku nggak bisa lihat. Ya udahlah, yuk kita pergi lagi ke acara. Nah, jadi mereka itu kan makannya nggak tepat di acaranya itu ya guys. Jadi mereka makannya itu kayak di tempat lain lah gitu intinya. Kembalilah mereka itu ke acara pelepasan itu tadi, seniornya tadi. Oke, kembali dan nggak lama kemudian tampil mereka ya yang udah gladi resi dengan segala dramanya itu. Akhirnya tampil juga si Mita, tampil dah. Selesai tampil ya kan, ini si Mita ini juga merupakan panitia di acara itu ya guys ya. Jadi selain menampilkan sesuatu untuk seniornya ini, yang mahasiswa baru juga berperan sebagai panitia, cuman ya dipandu dengan senior-senior yang sudah berpengalaman tentunya gitu ya. Nah, di sini kan Mita sebagai panitia gitu ya guys. Nah, dia ini disuruh lah sama seniornya pergi ke ruang panitia pada saat itu. Mita, pergilah dulu ke ruang panitia Mita, entah apa gitu yang disuruh kan. Pergi aja si Mita nih, pergi kelitak-kelitik pergi nih kan. Pas di pertengahan jalan ini, bingung lah si Mita ini, bingung mau ngapain gitu kan, bingung mau ngapain lah. Dia itu nggak tahu guys, dia disuruh apa sama seniornya tadi. Akhirnya karena dia bingung ya daripada pusing gitu, udah dia bengong-bengong, dia di situ bingung gitu ya. Maksudnya ya tanya gitu loh, Mita, kalau seandainya bingung balik lagi, kenapa bengong di situ, kan jadinya sendirian di situ gitu kan, jadi bengong-bengong lagi gitu kan. Udah dan kejadian itu sudah berlalu lah gitu, dan kemudian waktu sudah menunjukkan setengah 12 malam. Wah lama juga ya guys acaranya gitu ya, karena kok nggak sampai jam 10 aja gitu ya. Ini kayak anak-anak yang di ini ya, yang dibatasi nama emaknya gitu, pulang jam 10, nggak usah lama-lama pulangnya, kau ini pulang kau lama-lama kau perempuan ya gitu. Enggak ya guys, nggak kayak gitu. Jadi waktu itu di setengah 12 malam, jadi kan ini kan di kampusnya Mita ini kan ada hall gitu ya. Jadi di depan hall itu kayak ada tempat perkumpulan mahasiswa lah gitu. Kita bilang aja tempatnya itu apa ya?
hall luar lah gitu ya, hall luar gitu. Nah di hall luar itu duduklah Mita di situ guys, dan ketika duduk di situ tuh dia sudah merasa berat dan juga merasa pundaknya di bagian kiri ini kayak berat kali. Di situ juga ada seniornya guys. Kemudian seniornya ini menegur si Mita ini kan, Mita kenapa kok malah di luar, kan di dalam lagi ada acara, ke dalam aja, nggak usah di luar gini sendirian, kata seniornya kan. Jadi waktu itu si Mita ini mau jawab guys, mau jawab kayak, enggak kok bang, nggak apa-apa, aku di sini aja gitu. Tapi mulut dia tuh kayak terkunci dan nggak bisa ngomong apapun lagi guys. Dan apa yang dirasakan Mita pada saat itu guys, dia itu merasa seperti sesak dan sempit di area itu gitu ya. Padahal kan acaranya tadi di hall gitu ya, dan di saat itu dia merasa sesak, sempit, dan saat itulah dia bisa melihat berbagai macam sosok di tempat dia duduk itu dengan sangat ramai dan juga dengan sangat jelas. Di situ banyak sekali sosok yang membuat dia itu sesak, hampir tidak bisa bernafas gitu guys. Dan tadi itu sebelum seniornya menegur dia, di situ tuh dia itu sempat mendengar bisikan di telinganya kalau sosok itu bilang, ini sudah bukan waktunya kalian. Ini udah waktu kami, kata sosok itu guys. Aduh, bagaimana itu ya perasaan si Mita yang mendengarkan hal itu, rasa sesak, ramai dan melihat semua yang ada di situ. Tapi di sini memang mantap si Mita ini ya guys ya, kayak dia kuat gitu mendengar itu. Habis itu dia kuat dengan kemampuan yang dia miliki sepanjang hidup. Sepanjang hidup dia bisa melihat sosok astral itu. Luar biasa sih sebenarnya ya guys ya. Kita aja ini kayak yang bohongan aja udah ngibrit gitu ya guys ya. Luar biasa memang Mita. Dan pada saat itu ya Mita udah nggak sadarkan diri lagi guys, udah nggak sadarkan diri, dan dia udah ngerasa pingsan gitu. Sampai keesokan harinya ya dia kan mulai ngampus nih guys, mulai sampai keesokan harinya ya si Mita kan udah ngampus nih normal ya, cuman dengan kondisi badan yang masih sakit-sakit gitu ya guys, karena sosok yang ya mungkin merasuki dia di malam itu ya kan, dia sampai pingsan gitu ya guys. Akhirnya di situ teman Mita nih bilang kalau di malam itu si Mita ini sedang bersama teman-temannya, dan temannya ini sudah mukul-mukul si Mita gitu ya, udah mukul-mukul Mita, tapi memang Mita itu kayak lunglai dan lemas gitu kan. Kemudian Mita melihat temannya ini dengan mata yang sudah merah gitu guys. Jadi pada saat itu di penglihatan temannya si Mita ini ya bersama mereka, dan ya udah lunglai dan lemas gitu ya guys. Kemudian ya udah sek gitu ya, dan Mita juga nggak sadarkan diri. Cuman kalau di sisinya si Mita di malam itu dia berada di hall luar itu gitu ya guys. Itu nggak tahu apakah kejadian ketika di hall luar itu sesuatu sudah berada di tubuhnya Mita, atau memang Mita dengan sadar dia berada di hall luar itu gitu ya guys. Wallahu alam. Dan di sini Mita menyampaikan kepada kita ya sebenarnya banyak cerita-cerita lain yang dia alamin gitu ya guys. Ya namanya juga Mita IndiHome gitu ya guys. Apalagi kan memang kalau pengakuannya si Mita, memang kampusnya itu terkenal horor gitu guys, horor katanya. Jadi ya apalagi dia berkuliah di situ sampai dia lulus gitu ya, ya mungkin sampai 4 tahunan gitu kan. Tentu dia familiar atau sering melihat sosok itu ya, karena IndiHome ya mungkin udah biasa lah kalau sosoknya tuh nggak mengganggu atau gimana gitu ya guys. Jadi di sini Mita juga sampaikan kepada kita, bagi teman-teman yang ingin mendengarkan cerita Mita yang lainnya, ayo kalian boleh komen. Nanti aku akan lihat komen kalian. Kalau kalian mau, aku akan request ke Mita untuk menyampaikan cerita dia yang lainnya. Selain ceritanya Mita, untuk teman-teman yang memiliki pengalaman horornya, kalian juga boleh sharing cerita kalian ke kami dengan mengirimkan ke email
ceritahoror025@gmail.com. Kami selalu menunggu email-email kalian guys. Jadi kalian di situ jangan lupa cantumkan kontak kalian agar kami bisa menghubungi kalian ketika cerita kalian akan kami jadikan video dan akan kami upload. Oke guys, kami sangat berterima kasih untuk teman-teman yang mau dan berkenan mengirimkan ceritanya kepada kami. Dan di sini ceritanya datang dari teman-teman penhor dan untuk teman-teman penhor juga gitu ya guys. Oke guys, di sini aku mau sampaikan kalau aku akan upload video aku dengan sesi penhor di setiap malam Jumatnya dan juga sesi cater di setiap malam Selasanya. Jadi mohon dukungan dari teman-teman semuanya jika kalian menyukai video ini dengan mensubscribe video ini, like dan juga komen video-video aku agar kalian bisa mendapatkan notifikasi aku ketika video aku diupload. Oke, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Terima kasih guys.